Dianggap mampu pimpin Wonosobo, GMPP dukung Mas Tommy maju Bupati. Gerakan Mantap Pilih Prabowo, GMPP, mengadakan acara silaturahmi di Resto Ongklok Wonosobo pada Sabtu, 14 Juni 2024, guna membentuk tim kerja kecamatan untuk mendukung Mas Tommy sebagai calon bupati atau wakil bupati Wonosobo di Pilkada 2024. Acara ini dihadiri oleh 220 peserta dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Fandi M. Adibba, Korda GMPP Wonosobo, Slamet Pamuji, Korwil Jateng GMPP, Mamat Ketua Wonge Mas Tommy, WMT, dan Haji Mantep Abdul Goni, Ketua Nasional GMPP. Mas Tommy dinilai layak memimpin Wonosobo karena rekam jejaknya yang mengesankan sebagai seorang polisi yang berhasil mengamankan Wonosobo, serta keberhasilannya sebagai pengusaha muda. Ketua Nasional GMPP, Haji Mantep Abdul Goni, menekankan bahwa Mas Tommy adalah sosok asli Wonosobo yang memiliki pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memajukan daerah tersebut. Pertemuan ini bertujuan membentuk relawan Wonge Mas Tommy, WMT, yang akan mengorganisir dukungan hingga ke tingkat desa. Slamet Pamuji, Korwil Jawa Tengah GMPP, menambahkan bahwa semua biaya GMPP murni dari relawan, mencerminkan semangat dan komitmen dari masyarakat untuk mendukung Mas Tommy. Apa saja ini Pak? Hari ini acaranya silaturahim GMPP Pak. Setelah kemarin kita mendukung Pak Prabowo supaya tidak selesai di Pilpres, GMPP mengadakan silaturahim sekaligus menyambut Pilkada. Hari ini GMPP membentuk relawan namanya Wonge Mas Tommy. Ini bukan diminta oleh Mas Tommy, tapi kami dalam rangka rencana meminta Mas Tommy. Kita siapkan infrastrukturnya dulu sampai ke jajaran Kordes, baru kita akan meminta Mas Tommy untuk menjadi pemimpin Wonosobo. Apakah beliau mau diwakil bupati atau bupati itu terserah beliau. Kami murni mendukung personalnya Mas Tommy. Untuk saat ini yang diusung atau dijagokan oleh GMPP hanya Mas Tommy atau Betul, hari ini hanya khusus untuk Pilkada Wonosobo saja. Kita tidak bicara untuk ke gubernur dan lain-lain. Dan kami memilih Mas Tommy karena asli saya di Wonosobo. Oh iya. Mas Tommy, saya melihat ada tokoh muda yang menurut kami kriteria sebagai pemimpin cukup. Yaitu tadi beliau muda, berpengalaman dalam bidang pengamanan karena beliau seorang anggota polisi. Yang kedua juga pengusaha yang sudah kita ketahui sama-sama lah, dia sukses di usaha. Saya berpikir kalau sudah aman dan pengalaman usaha, insya Allah masuk Wonosobo lebih sejahtera. Untuk GMPP sendiri di Wonosobo sudah Kecamatan 265 desa. 250 sudah terbentuk semuanya. Sudah full, alhamdulillah. Untuk deklarasi hari ini diikuti berapa orang Pak? Hari ini undangan kurang lebih 150 orang, tapi tadi yang hadir kurang lebih 220 sesuai dengan daftar hadir. Rencana berikutnya setelah pembentukan ini untuk tugas-tugas yang dibentuk untuk apa saja? Baik, jadi politik itu ada dua jenjang. Pertama kita popularitas dan elektabilitas. Wujud keseriusan kami untuk mengawal Mas Tommy, maka kita akan naikkan popularitas dulu. Teman-teman sepulang dari sini akan bikin deklarasi di kecamatan masing-masing dan mencari koordinator desa. Bukan mencari, tapi membangunkan kembali lah. Membangunkan kembali yang kemarin istirahat untuk kembali memanaskan mesin menyambut pilkada. Jadi koordinator kecamatan pulang dari sini memanaskan mesin di masing-masing desa dengan membentuk deklarasi mendukung untuk Mas Tommy. Bukan kita diminta ya, sekali lagi saya tekankan kita tidak diminta. Kita lagi belajar politik dari bottom up. Kami yang butuh Mas Tommy. Untuk DPP sendiri, Pak Mantap, ini DPP sendiri dibangun juga dari GMPP membangun komunikasi. Kami ini orang pergerakan yang membantu politik. Kami bukan orang politik ya, kami orang-orang pergerakan yang terdiri dari beberapa ormas. Kebetulan saya menjadi pendiri sekaligus Kakornas. Nanti kami itu bukan ketua umum tapi Kakornas. Kemarin kepala koordinator nasional. Sekaligus pendiri, dan kami mencoba menciptakan sebuah keluarga besar di Indonesia yang alhamdulillah saat ini terdiri dari beberapa partai dan terdiri dari beberapa ormas yang sudah tergabung di kami kurang lebih 42 ormas. Sudah diketahui Pak, kemarin kan sudah ada pembukaan dan penutupan
pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di berbagai partai nih. Ya. Dan saya lihat nama Mas Tommy belum terdaftar di partai manapun. Seperti apa sebenarnya teknisnya nanti? Kami kalau kita menyikapi hari ini kan dalam rekom dan pendaftaran, dan kami memang tidak mau mencampuri terlalu dalam. Yang perlu kami siapkan adalah bagaimana grassroots ini siap untuk Mas Tommy. Adapun nanti Mas Tommy belum rezekinya, kami akan tetap bersama Mas Tommy kemanapun. Jadi kalau belum tahun ini ya kita tahun depan akan membersama Mas Tommy secara simultan dan terus-menerus. Tapi kan secara kepartean memang belum ditutup. Maksudnya secara KPU belum ditutup. Karena politik ini dinamis, kami masih optimis dengan kegiatan kita seperti ini akan membantu Mas Tommy untuk mendapatkan kesempatan. Untuk inilah ikhtiar kita supaya Mas Tommy mendapatkan kesempatan. Kalau belum mendaftar, kan politik itu, partai politik itu punya standar, pertama populer, kedua logistik, yang lain pasti ada beberapa. Nah, kami mencoba menaikkan popularitas Mas Tommy agar dia mendapatkan kesempatan. Pak Mantap ini kan ketua umum ya, ketua umum GMPP di nasional. Artinya apakah dukungan GMPP ini hanya untuk Wonosobo atau ada kandidat-kandidat dari daerah lain, Pak? Di Jawa Barat kita dilibatkan dalam pilkada juga. Terus yang bahkan ada kader GMPP di Batang, kader GMPP di Gerobokan itu menjadi calonnya langsung. Kandidat. Jadi kita di Jawa Tengah terbentuk 22 kabupaten kota yang aktif dan semuanya sudah berkomunikasi dengan masing-masing kandidat. Selain ada kader kami yang jadi kandidat, semua sudah komunikasi dan kami membebaskan untuk itu. Nah, untuk gubernur kami sedang membangun komunikasi dengan beberapa pihak. Sejauh ini mana saja yang sudah berkenan untuk mendapatkan kesempatan dan berkenan mencalonkan diri, kemungkinan gubernurnya juga linier. Kita akan mencoba mengambil dari yang berpengalaman di bidang pengamanan, karena pengamanan itu penting. Walaupun secara langsung saya belum berkomunikasi dengan Pak Ahmad Lutfi, tapi kemungkinan besar kita akan ke sana. Tanpa diminta pun kita akan ke sana. Harapannya terakhir Pak, harapan untuk GMPP, khususnya Wonosobo ya, karena saat ini ada deklarasi untuk Mas Tommy. Dengan kesempatan nanti yang mungkin dan bisa jadi diambil oleh Mas Tommy, harapannya ke depan untuk Wonosobo itu bagaimana? Pastinya Pak, saya orang Wonosobo asli. Wonosobo itu harus punya jati diri yang jelas. Kita apakah akan menjadi kota industri atau kota agraris. Untuk itu kita membutuhkan pemimpin yang bisa bersinergi. Kalau kita memilih pemimpin karena sesuatu, kemungkinan besar kita untuk mau berkomunikasi dengan pemimpin kita agak susah. Tapi kalau kita memilih pemimpin dengan kontribusi nyata dan mandiri, kita akan sama-sama membangun Wonosobo dengan pemimpin yang memang memadai lah untuk ke depan. Jadi tadi muda, berpengalaman dalam bidang pengamanan dan usaha. Ya, kami meyakini Mas Tommy mampu lah membawa Wonosobo lebih sejahtera. satu lagi Pak, untuk ini kan GMPP nih muncul namanya Wonge Mas Tommy. Ini lagi struktur sendiri atau bagaimana? Enggak, jadi Wonge Mas Tommy ini menjadi anak pergerakan kita. Kan nggak mungkin kita memakai gerakan mantap pilih Prabowo, sementara yang didukung Mas Tommy sebagai wujud nyata, sebagai isu sektoral, mendukung tokoh sektoral. Kami kalau mendukung itu terang-terangan Pak. Kemarin GMPP, gerakan mantap pilih Prabowo, jadi nggak ambigu. Sekarang di isu lokal adalah Mas Tommy, Wonge Mas Tommy. Jadi kita selalu vulgar ketika mendukung. Ya. Satu lagi Pak, GMPP sendiri katanya mau dirubah nama untuk Yayasan. sebuah Yayasan. Dari Wonosobo, Ada Suhirman rencana melaporkan. kita bertahap kita akan mengadakan reinkarnasi lah, karena Pak Prabowo mengenai Pak Prabowo sudah selesai di kemarin. Ya, untuk 5 tahun ke depan ini kita akan mencoba membuat sebuah wadah